teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari pada hari ini bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bawa ucapan syukurmu yang terbaik bagi Allah kita. Naikkan ucapan syukur sebab Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari dengan segenap hati sekali lagi katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Amin. Mari bersama-sama katakan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama serukan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab kasih setianya besar untuk selama-lamanya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Dengan segenap hati kita mau katakan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan, katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kalian berapa banyak yang percaya bahwa Yesus kekuatan setiap kita, katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus kita. Haleluya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku Tuhan, Dengan imanku ku diselamatkan. mari dengan iman percayamu katakan. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa,
langkah kami, bentar langkahku. Kau angkat tanganku Tuhan. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Bersama nyatakan Engkau sumber kekuatan. Inilah pernyataan iman kami. Lembah yang kelam kan terlewati. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab Yesus beserta kita. Dengan imanku diselamatkan. Katakan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Yesus sumber kekuatan kita. Yang percaya Allah kita dahsyat, katakan haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yeay. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan iman, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Sama-sama serukan, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Sama-sama serukan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorai. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Lebih lagi bagi Allah kita, haleluya. Sama-sama katakan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Amin. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Mari dengan iman percaya katakan, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Yeay. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorai. Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorai. Dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi katakan, Raja keagungan.
Sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita untuk kita boleh berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur jika pada hari ini kami boleh tetap beribadah meskipun dari rumah kami masing-masing, dari kos, dari apartemen, dari flat, dari boarding house. Tetapi kami percaya bahwa hadirat-Mu tetap nyata dan Roh Kudus-Mu tetap memberi kami hikmat yang luar biasa sehingga kami bisa menerjemahkan setiap kebenaran firman-Mu di dalam praktek kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia yang saat ini sedang mempersiapkan pilkada. Biarlah selama mereka para calon pemimpin daerah itu berkampanye, mereka tidak berkumpul, tidak menimbulkan klaster baru penularan, sehingga bangsa ini boleh benar-benar terlepas dari COVID-19. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, untuk umat-Mu yang saat ini sungguh-sungguh struggle, sungguh-sungguh berjuang, agar kehidupan mereka tetap berlangsung dengan baik. Hikmat yang datang dari Engkau membuat kami mampu berpikir, mampu berkarya dengan berbagai macam kreativitas, sehingga kami bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga bisa menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada saat ini, siapkan hati kita. Bawa hatimu dengan segala kerendahan hati, datang pada Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Karena kita ada sampai sekarang ini, semua karena anugerah Tuhan saja. Bila aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tangan-Mu jadi berharga. Ku sadari semua hanya anugerah-Mu. Mari bersama sekali lagi katakan, bila kami ada. Bila aku ada sampai hari ini, nyatakan semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tangan-Mu jadi berharga. Ku sadari semua hanya anugerah-Mu. Mari bersama angkat tanganmu tinggi tanda engkau berserah. Ku angkat tangan bagi-Mu, ku sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Sungguh semua karena anugerah Tuhan. Bila aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tangan-Mu jadi berharga. Ku sadari semua hanya anugerah-Mu. Mari bawa hatimu lebih lagi menyembah, angkat tanganmu katakan, ku angkat tangan bagi-Mu, ku sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar.
hatiku bersandar. Kami bawa pernyataan iman kami, Yesus. Ku angkat tangan bagimu. Mari sembah Yesus kita yang ajaib. Yesus sumber jawaban dalam setiap hidup kita. Kau penolong yang selalu kuandalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Kaulah tempat hatiku bersandar. Sekali lagi katakan dan kita sembah Yesus kita. Kaulah tempat hatiku bersandar. Mari bawa yang terbaik, penyembahan, pujian. Mari agungkan Tuhan saat hari ini. Kami ada semua karena Engkau. Kami ada hanya karena anugerah-Mu. Kami ada karena Yesus Tuhan kami, Yesus sumber kekuatan, Yesus jawaban, Yesus pengharapan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu sampai saat ini kami menikmatinya. Kalau Tuhan sudah menyertai sampai sejauh ini, kami gak usah khawatir menatap hari esok. Rencana yang baik bukan kecelakaan, damai sejahtera yang Kau siapkan bagi kami mengasihi-Mu. Berbicara saat ini melalui firman-Mu, biar melalui firman-Mu kami beroleh kekuatan, iman kami bertumbuh dan cara pandang kami boleh berubah. Demi nama Yesus kami berucap syukur, kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau beri judul khotbah dengan tema tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Dunia sebagian besar melockdown rakyatnya, membuat rakyat harus bekerja dari rumah, beribadah di rumah, bahkan juga sekolah dari rumah. Tapi jangan sampai membuat potensi dan kemampuan kita pun ikut terlockdown. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus naik. Ada 3 tujuan Tuhan memberikan kemampuan atau talenta atau potensi dalam kehidupan kita sejak kita lahir. Yang pertama, tujuan Tuhan memberikan skill atau kemampuan atau potensi agar kita bisa mencari nafkah. Dan kalau saudara IT, saudara bisa mencari nafkah. Dengan kalau saudara dagang, saudara bisa mencari nafkah. Dengan kalau saudara musik, bernyanyi, saudara bisa mencari nafkah. Dengan kalau saudara masak, saudara bisa mencari nafkah.
Tujuan kedua, Tuhan memberikan talenta atau kemampuan ketika kita lahir di dunia ini supaya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Gak perlu jadi benalu, gak perlu jadi parasit. Untuk sementara waktu kita masih disupport orang tua karena kita masih sekolah, it's okay. Untuk sementara waktu kita masih disupport sama orang lain, mungkin kita baru saja bangkrut, it's okay. Tapi ingat, bukan untuk selalu atau selamanya orang support kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan talenta supaya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri dan tidak perlu membebankan orang lain. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan potensi atau talenta agar kita bisa memberkati orang lain. Dengan kalau sudah masak, sudah bisa ngajar orang, sehingga akhirnya ibu-ibu bisa masak lebih nyaman lagi, membuat keluarga lebih bahagia untuk tinggal di rumah. Dengan kalau sudah dagang, sudah bisa ngajar orang, akhirnya orang tersebut bisa punya lapangan pekerjaan. Dengan kalau sudah IT, communication atau bahasa, sudah bisa ngajar orang, sehingga orang tersebut bisa punya posisi yang lebih baik. Sudah bisa bayangkan apa yang terjadi jika talentamu dikembangkan, potensimu diperbesar, maka yang terjadi nafkahmu semakin besar. Kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita bisa jadi berkat buat lebih banyak lagi orang lain. Kita belajar ada 4 hal bagaimana untuk tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, makin melekat pada pokok yang benar. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa dialah pokoknya dan kitalah rantingnya. Memang yang didekati burung dan orang-orang atau manusia biasanya ranting. Karena ranting berbuah, berdaun, berbunga. Tapi ketahuilah, sekalipun ranting itu kelihatannya spektakuler, begitu dia lepas dari pokok, maka ranting akan segera kering dan mati. Sama hal dalam hidup ini, sekalipun kita punya latar belakang keluarga yang berada, kita fasih bicara, kita punya talenta baik, tapi kalau kita nggak nempel sama pokok yang benar, lama-kelamaan kita akan kering dan kita tidak lagi produktif. Namun sebaliknya, sekalipun kita bukan lahir dari keluarga berada, sekalipun kita nggak fasih bicara, sekalipun kita nggak punya talenta yang banyak, tapi kalau kita nempel sama pokok yang benar, maka dia akan membuat kita nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Rata-rata tokoh-tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mereka punya latar belakang yang biasa-biasa. Latar belakang mungkin sebagian besar dan mereka buruk. Tapi karena mereka melekat pada pokok yang benar, mengakibatkan mereka menjadi orang-orang yang cemerlang dan memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Yusuf salah satunya dilahirkan di keluarga disfungsional. Ayahnya punya istri 4. Bahkan dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Dan dia pernah dibuang jadi budak, dijual jadi budak di Mesir. Bahkan dia pernah salah mengerti sehingga dia dipenjarakan, difitnah sama keluarga Potifar. Tapi yang menarik karena Yusuf selalu melekat pada pokok, mengakibatkan Yusuf tetap produktif sekalipun ada dalam penjara, sekalipun dia jadi budak. Sementara Firaun tidak bisa menerjemahkan mimpinya, akhirnya Yusuflah satu-satunya di dunia yang mampu menerjemahkan mimpi Firaun. Yusuf tidak punya latar belakang pendidikan yang baik, kan dia jadi budak. Yusuf ditinggalkan oleh keluarganya. Yusuf tidak punya uang di rekening bank. Yusuf bahkan jauh daripada teman-teman. Tapi Yusuf tetap produktif karena dia melekat pada sumber yang tepat. Yang kedua, Musa punya latar belakang anak budak Yahudi. Mantan pembunuh. Tidak fasih bicara. Tapi karena dia melekat pada pokok, sampai Alkitab berkata dia sempat berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Mengakibatkan Musa menjadi pemimpin Israel yang paling spektakuler yang pernah ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Berikutnya, Daud punya latar belakang gembala kambing domba yang cuma ngurus 2-3 ekor. Tidak dianggap anak oleh orang tuanya. Bahkan tidak dianggap keluarga oleh kakak-kakaknya. Pernah berzina, bahkan membunuh. Tapi karena dia terus melekat pada pokok yang benar, mengakibatkan Daud menjadi pahlawan gagah perkasa. Raja Israel yang paling powerful. Bahkan Alkitab mengatakan Daud adalah the man after God's own heart.
orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan dari Daud lahirlah sang juru selamat. Mungkin kita punya latar belakang yang tidak baik, buruk seperti Daud. Tapi kalau kita melekat pada pokok, maka yang terjadi kita akan melahirkan hal-hal mulia. Daniel punya latar belakang kawanan perang, dibenci oleh sekelilingnya. Tapi karena dia melekat pada pokok, Daniel 6 ayat 10, dia selalu berdoa sehari 3 kali kepada Tuhan. Menganggap Daniel memiliki hikmat 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang di zamannya. Petrus, seorang nelayan miskin, pengecut, sombong. Bukan cuma nyangkal Yesus 3 kali, tapi mengutuk Yesus 3 kali. Tapi karena dia melekat pada pokok, mengakibatkan Petrus menjadi seorang penjala jiwa. 1 kali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Luar biasa. Kita 3.000 kali khotbah belum tentu satu pun diselamatkan. Menjadi rasul yang paling dihormati. Saulus, seorang penganiaya jemaat, pembunuh, keras kepala. Tapi begitu dia melekat pada pokok, menjadi seorang perintis gereja terbesar di Perjanjian Baru. Bahkan menjadi pengajar terbaik dan juga penulis Alkitab terbanyak di Perjanjian Baru. Saya percaya bahwa kita semua mungkin merasa dalam masa COVID-19 ini nothing, merasa udah sulit lagi untuk bisa berkembang. Ketahuilah, kalau orang-orang di toko-toko Alkitab, mereka punya latar belakang buruk, tapi ketika nempel sama pokok, membuat mereka jadi orang yang cemerlang. Maka hal yang sama Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan saudara. Yang menarik, your nearness determine your likeness. Kedekatan kita sama Tuhan akan membuat kita serupa dengan Tuhan. Kalau kita dekat sama orang timur, logat kita akan mirip-mirip orang timur. Kita suka makanan timur, bahkan kita juga mengerti bercandanya orang timur. Sebaliknya kalau kita dekat sama orang barat, kita mulai mengerti bahasa barat, kita mulai mengerti budaya barat, kita juga mulai mirip dengan orang-orang barat. Sebaliknya begitu kita dekat sama Tuhan, tanpa kita sadari, maka gaya kita berpikir, gaya kita bertingkah laku, gaya kita berkata-kata akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga kita tidak lagi jadi batu sandungan, tapi jadi berkat buat orang lain. Yang kedua, bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19? Cepat menjadi pelaku firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus mengajarkan ada 2 jenis murid yang mengikuti dia. Yang pertama, murid yang bijaksana adalah murid yang mendengar firman Tuhan dan segera melakukannya. Ya sama dengan orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika datang angin, hujan, dan juga banjir, rumah itu kokoh berdiri. Kemudian murid yang kedua adalah murid yang bodoh. Sama dengan orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Ya seperti orang yang bangun rumah di atas pasir. Datanglah banjir, datanglah hujan, datanglah angin. Maka rubuhlah rumah tersebut dan hebatlah kerusakannya. Ketika rumah ini terbangun, dua-dua kelihatan spektakuler. Dua-dua kelihatan elegan, kelihatan megah. Kita gak pernah tahu materialnya terbuat dari apa. Sampai datang musibah. Yang pertama yaitu hujan, tekanan atau masalah dari atas. Yang kedua yaitu banjir, tekanan atau masalah dari bawah. Yang ketiga angin, itu masalah dari sekeliling, depan, belakang, kiri dan kanan. Ketika datang musibah dari atas, dari sekeliling dan dari bawah, maka kita bisa melihat rumah yang didirikan di atas batu tetap solid. Tapi rumah yang didirikan di atas pasir langsung hancur dan hebatlah kerusakannya. Kita gak pernah tahu COVID ini kapan berakhir. Karena vaksin sampai hari ini masih belum bisa ditemukan. Kenapa disebut COVID-19? Karena muncul di tahun 2019. Kita gak pernah tahu ada COVID nanti 25 atau COVID 45. Tapi selama kita membangun rumah tangga kita didasari oleh menjadi pelaku firman Tuhan,
Kita bangun bisnis kita, organisasi kita, pelayanan kita. Dengan kita bukan cuma suka mendengar firman, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Maka kita akan teguh berdiri. Semua perintah yang disampaikan pada kita semata-mata bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan kita. Anda mau melakukan firman, Anda tidak mau melakukan firman, Tuhan tidak pernah rugi. Yang rugi kita kalau kita tidak melakukannya. Itu sebabnya penting untuk kita mengindahkan, yaitu suara Tuhan dan cepat melakukan firman Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang banyak dengar firman Tuhan, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Kenapa? Karena mereka tidak melakukannya. Tapi ada begitu banyak orang juga yang mendengar firman Tuhan, hidupnya berubah. Kenapa? Karena mereka cepat menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana untuk kita tetap berinovasi? Bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini? Gampang beradaptasi. Mudahlah untuk beradaptasi. Jangan jadi orang yang sukar kaku untuk berubah. Roma 12 ayat 2, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pemburuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus sedang mengajarkan dan memberitahu kepada jemaat di Roma dan pada kita semua, untuk kita bisa berubah dari cara berpikir yang lama, berubah dari cara hidup yang lama. Musuh terbesar dalam hidup ini bukan orang yang ada di depanmu. Musuh terbesar dalam kehidupan kita bukan orang yang ada di sekeliling kita. Tapi musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Yang kita perlu lakukan adalah mulai beat kemampuan kita kemarin. Mulai taklukkan keberhasilanmu minggu lalu. Mulai kalahkan kemenanganmu bulan lalu. Karena yang jaya kemarin, hari ini belum tentu jaya. Yang canggih kemarin, belum tentu hari ini menjadi canggih. Kenapa? Karena akan muncul yang baru-baru, yang lebih canggih lagi. Charles Darwin berkata, bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi spesies yang mampu beradaptasi, yang bisa bertahan hidup. Perhatikanlah, dinosaurus yang besar, yang ganas, yang kuat, sekarang batang hidungnya udah gak ada. Kenapa? Karena mereka tidak mampu beradaptasi. Jangan cuma jadi orang yang bisa beradaptasi ketika musim dingin pakai jaket, musim panas pakai celana pendek, tapi jadi orang yang bisa beradaptasi kepada situasi yang buruk datang dalam hidup kita. Jadi jangan salahkan keadaanmu. Kenapa COVID ini terjadi? Kenapa masalah ini terjadi? Kenapa orang mengkhianati? Yang kita perlu lakukan, mari kita merubah diri kita. Mari kita upgrade diri kita. If you not innovate, you will die. Kalau Anda nggak berinovasi, Anda akan mati. Ingat, raja handphone tahun 1990 adalah Nokia. Tapi karena Nokia nggak mau ngebit kemampuan dan keberhasilan yang kemarin, akhirnya mulai dikalahkan di tahun 2000 oleh BlackBerry. BlackBerry merasa nyaman, nggak mau lagi ngebit kemampuannya yang kemarin. Akhirnya sekarang ditelan oleh iOS dan Android. BlackBerry dan Nokia hanya cuma bisa menangis. Lihat gambar di sebelah saya ini. Di mana tahun 2010 ada seorang pilot yang menerbangkan helikopter dan juga ada temannya yang sedang shoot dengan kameranya sebuah kota dari atas. Tapi 10 tahun kemudian diganti dengan drone. Akibatnya pilotnya kehilangan pekerjaan hari ini. Dan kameramen pun kehilangan pekerjaan. Jangan salahkan teknologi. Jangan salahkan keadaan. Yang kita perlu lakukan mulai belajar untuk beat kemampuan kita kemarin. Keberhasilan itu bukan tujuan. Keberhasilan merupakan sebuah proses. Yang kita perlu lakukan adalah mari berjuang dan berpikir keras, mengupgrade diri terus untuk bisa terus beradaptasi. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan untuk bisa berjuang. Teman-teman saya, pemilik pabrik di Bandung dan di Solo, ketika masa pandemi COVID-19, pabrik tekstilnya harus tutup, sedangkan dia harus tetap harus bayar karyawan. Sebagai anak Tuhan, dia mau terus bertanggung jawab untuk membayar karyawannya. Tapi dia tidak bisa tinggal diam. Yang dia perlu lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan untuk minta hikmat apa yang dilakukan. Sambil menganalisis di mana perusahaan-perusahaan apa saja sedang booming
dalam waktu-waktu ini. Dan kemudian dia lihat ternyata perusahaan APD sedang booming. Dia rubah total. Dia perusahaan tekstil jadi perusahaan APD. Dan sekarang penjualannya booming dan menolak begitu banyak klien. Sama dengan kami ketika masa masuk pandemi COVID-19 ini, kami nggak lagi bisa menjual merchandise di offline. Sementara kami melayani di beberapa tempat. Kami nggak bisa tinggal diam karena kita tahu bahwa merchandise ini keuntungan sepenuhnya untuk menolong anak-anak pendidikan di pedalaman Indonesia untuk bisa terus belajar. Yang menarik adalah ketika kami coba berupaya untuk merubah dari penjualan offline ke online, memang kita nggak langsung lancar, kita nggak langsung berhasil. Kita berusaha merangkak tapi masih nggak kelihatan hasilnya. Kami coba berdoa, Tuhan tunjukkan teman kami memang ahlinya di e-commerce. Dan kemudian saya minta tolong sama teman saya. Dia mulai coaching, dia mulai bimbing, dia mulai arahkan, dia mulai tuntun. Dengan membantu kami untuk bisa masukkan di Tokped dan Shopee dan sebagainya. Dan sekarang ini penjualan kami bisa naik. Dan kami bisa terus membayar gaji karyawan kami. Guru-guru di pedalaman. Dan anak-anak masih bisa tetap makan. Memang sistem belajar mengajar di pedalaman sekarang ini berbeda. Kendalanya di pedalaman Indonesia tidak ada listrik dan tidak ada signal telepon. Apalagi dengan peraturan sekarang tidak boleh ada perkumpulan di mana anak nggak boleh belajar datang ke sekolah. Akhirnya kami merubah sistem mengajar belajar dengan yaitu guru-guru kami datang ke rumah anak-anak mengajar secara private. Di situ guru-guru kami setiap bulan sekali membawa sembako kepada anak-anak dan guru-guru kami mulai mendoakan anak-anak, mulai kemudian memahami keluarga anak-anak, mulai membimbing bukan cuma anak-anak dan orang tuanya. Kami bisa melihat perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan dahsyat terjadi di daerah-daerah pedalaman Indonesia. Saya percaya bahwa kita semua kalau kita mulai bisa beradaptasi dan mulai bisa mengupgrade diri. Ini manfaatnya bukan cuma untuk kita, tapi manfaatnya untuk begitu banyak orang lain. Grow is painful, change is painful. But nothing is painful, is staying stuck somewhere you don't belong. Berubah memang melukai. Bertumbuh memang menyakitkan. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan kalau kita tinggal dalam keadaan yang sama. Jadi yang kita perlu lakukan, ayo jangan tinggal dalam keadaan yang sama. Jangan seperti BlackBerry, jangan seperti Nokia. Jangan seperti tadi pilot dan kameramen. Mari kita belajar untuk kita upgrade supaya bukan cuma kita diberkati. Lewat kita memberkati banyak orang lain. Amazing. Yang keempat, bagaimana kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan berhenti untuk menolong orang lain. Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Janganlah kita mencari kesenangan diri sendiri. Setiap orang di antara kita wajib mencari kesenangan sesama demi kebaikan untuk membangunnya. Artinya, mari kita yang bisa makan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Bantulah buat mereka yang tidur dalam keadaan perut lapar. Kita yang punya pekerjaan, mari bantu buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Kita yang bisa tinggal di rumah, sementara begitu banyak orang-orang yang tinggal di jalan. Mari kita bisa berpikir untuk melakukan sesuatu buat mereka yang tinggal di jalan. Apa yang terjadi kalau mereka semua yang dalam kondisi terpuruk gak dibantu, atau mereka kehilangan pekerjaan, kita gak berdayakan, ketika mereka gak bisa tahan pada perut yang lapar, atau melihat anaknya yang dalam keadaan kelaparan, maka mereka gak sungkan-sungkan untuk membuat hal-hal anarkis. Inilah yang dilakukan justru lewat masa COVID-19 ini. Tangan Pengharapan biasa cuma fokus di pedalaman Indonesia, pendidikan, anak-anak. Tapi sejak masa COVID-19 ini kita mulai membantu kota-kota di mana banyak orang-orang yang gak bisa bekerja lagi, gak punya tempat tinggal lagi. Kami komitmen untuk memberikan setiap minggu 350 makanan siap saji, berikut dengan sarung, berikut juga dengan anti lotion, dan gak berhenti sampai di sini. Kami mulai hari-hari ini membantu mereka untuk memberikan tempat tinggal, kos-kosan dan support mereka supaya mereka bisa kembali tidur dalam keadaan yang nyaman bersama dengan keluarganya, bersama dengan anak-anaknya, sementara istri lagi hamil dan sebagainya. Lewat COVID-19 ini kami punya pelayan memberi komitmen setiap minggu 500 paket sembako minimal
di minggu ini lebih daripada itu. Untuk menolong mereka keluarga-keluarga yang gak bisa punya uang lagi untuk belanja. Begitu banyak supir-supir taksi, bahkan supir-supir angkot, juga pemulung-pemulung, mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan menangis, menerima bantuan yang mereka terima. Yang notabene mungkin kalau di musim sebelum krisis biasa. Tapi di musim krisis ini bantuan sederhana yang kita berikan begitu berarti. Membuat mereka menangis dan bersyukur kepada Tuhan. Ada 4 D yang kita bisa lakukan kepada orang-orang. D yang pertama doa. D yang kedua daya. D yang ketiga dana. D yang keempat data. Doa buat mereka yang memang udah gak bisa buat apa-apa lagi. Buat mereka yang ada di ranjang atau buat mereka yang sudah usia. Wajib mereka untuk bisa memberkati orang dengan doa. Atau buat kita yang sekarang gak punya tenaga dan gak punya uang. Kadang-kadang Anda berpikir bagaimana saya bisa bantu orang lain. Bagaimana saya bisa tolong orang sementara yang lain menolong. Saya jadi seperti berasa-berasa. No. Jangan berpikir demikian. Anda bisa melakukan kontribusi Anda dengan mendoakan mereka yang sakit supaya sembuh. Mendoakan mereka yang mengalami beban berat supaya beban mereka ringan. Dengan demikian Anda sudah jadi berkat. Di yang kedua daya. Volunteer. Buat saudara yang ada tenaga, mungkin Anda gak punya uang banyak, Anda bisa kontribusi lewat tenaga saudara. Yang menarik, volunteer ternyata bisa meningkatkan kesehatan dan sukacita dalam diri orang-orang yang melakukannya kepada orang yang membutuhkan. The Health and Retirement Study terhadap hampir 13.000 partisipan berkesimpulan volunteer sangat bermanfaat buat kesehatan. Para pensiun yang melakukan kerja sosial sekitar 2 jam per minggu cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental lebih baik. Bahkan angka kematiannya lebih rendah. Ini dikutip oleh The American Journal of Preventive Medicine tanggal 11 Juni 2020 pada masa wabah COVID-19. Sekarang ini ada banyak kesempatan untuk kita bisa jadi volunteer, menjadi berkat, agar kita diberkati dan orang lain pun diberkati. Kita yang kuat wajib menanggung mereka yang lemah. Dan yang ketiga yaitu dana. Bagi saudara yang punya dana, saudara gak punya waktu, saudara gak punya kesempatan untuk bisa volunteer, Anda bisa salurkan dana saudara. Dan yang keempat data, yaitu skillmu, ilmumu bisa dibagikan dengan cuma-cuma untuk membantu mereka mengajar masak yang baik, mengajar jualan e-commerce lewat media sosial, mengajar mereka bagaimana cara dagang yang baik dan sebagainya. Dengan demikian, yang menarik adalah bukan cuman kita diberkati, tapi hidup kita akan memberkati banyak orang. Ayat terakhir Matius 5:7, berbagai orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang menarik, murah hati berarti jaminan keamanan finansial di musim krisis. Karena orang yang murah hati beroleh kemurahan. Orang yang melepaskan anugerah, surga akan melepaskan anugerah. Tapi orang yang menahan anugerah, surga akan menahan anugerah. Saya kaget di musim pandemi COVID-19 ini. Di mana ketika bagian keuangan berkata, Pak, ini kalau kita teruskan untuk memberi 500 paket sembako dan 350 makanan siap saji, maka dana cadangan kita akan habis 1 minggu 2 minggu ke depan. Gimana? Apakah kita teruskan atau kita hentikan? Saya bilang lanjutkan. Karena kebutuhan begitu banyak. Dan yang luar biasa ketika kita mulai salurkan. Sampai hari ini sudah hampir 19 minggu. Kami masih tetap bisa memberkati orang-orang tanpa ada henti-hentinya. Tentu ini semua gak lepas dari orang-orang baik seperti Anda. Tapi kalau kita sebagai pengelola tidak mau belajar untuk melangkah dengan iman dan menyalurkan, gak mungkin Tuhan mempercayakan dan menggerakkan hati orang-orang yang baik seperti Anda. Mari, kalau sampai hari ini tangan pengharapan kita bisa terus menyalurkan sampai harus ratusan juta yang kami pikirkan, maka hal yang sama, kebutuhanmu yang hanya cuma puluhan juta, Tuhan sanggup untuk segera cukupkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Kami menyadari bahwa kami
harus tetap bisa produktif. Di masa-masa kami gak pernah tahu sampai kapan kami bisa kembali back to normal. Tapi hari ini kami belajar untuk kami tetap produktif dengan makin melekat pada Tuhan. Jadi terus pelaku firman-Mu, bahkan mudah beradaptasi. Dan yang keempat, untuk kami terus sukacita dalam menolong orang lain. Ketika kami melakukan keempat hal ini, maka kami akan melihat rumah tangga kami makin bahagia. Bisnis kami makin mengganda. Karir kami makin meningkat. Pelayan kami makin berdampak. Kesehatan kami makin prima. Kami berjalan from glory to glory. Success to success. Victory to victorious. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memasuki bulan Oktober ini, mari kita lebih bersemangat lagi dengan subtema It's Time to Rebuild. Ini adalah waktu untuk kita boleh membangun kembali. Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yakub, tidak sempurna tentunya. Tapi kita bisa melihat bagaimana dia disebut di dalam sebutan Allah Tritunggal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Apa yang istimewa dari kehidupan Yakub? Dia membangun kehidupannya yang pernah mengalami satu puing-puing, juga mengalami ketakutan. Bagaimana dia membangun iman yang luar biasa, itulah ketika dia di tepi sungai Yabok sendirian dengan Tuhan. Di tengah ketakutannya dia mencari Tuhan dengan segenap hati, sampai Tuhan memberkati dia. Mari kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Cari dia, baca firman-Nya, menyembah Tuhan, ikuti ibadah online dengan sungguh-sungguh, ada pemuritan, ada sel dan yang lain-lain. Lalu mari bangun hubungan kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita, pasangan hidup, anak-anak, mertua, menantu, bahkan orang-orang yang mungkin sudah lama kita tidak pernah jumpai. It's time to rebuild. Kita bangun kembali pekerjaan, mungkin ada yang di PHK, Anda bisa membangun kembali mungkin dari hobi-hobi, hobi memasak, foto, atau apapun kita bisa lakukan. It's time to rebuild with God. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. God bless you. Nehemia datang ketika dia hanya mendengar dari orang, dan saat dia menyaksikan sidak langsung on-site dan dia melihat bahwa tembok itu runtuh, dia menundukkan kepala dengan penuh kesedihan, seakan-akan itu adalah harga dirinya yang dikoyak-koyak. Tetapi dia punya pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan. Sikap semacam inilah yang seharusnya perlu kita miliki. Di saat pandemi, di saat terpuruk, kita tetap harus punya harapan. Baik Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari dengan rasa ucapan syukur kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sama-sama kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari bersama-sama dengan iman, sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku
Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti sekali lagi katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Setelah kita mendengar firman Tuhan, biarlah hati kita semua dikuatkan. Kita mau menjadi orang-orang yang berbahagia karena mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran yang kami terima. Tuhan, biar Kau kuatkan setiap kami, penuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu Tuhan, jasmani, jiwani, rohani, bahkan berkat yang tidak terduga-duga turun atas kehidupan kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mengangkat tangan kita dan mengaminkan setiap kata-kata berkat dengan percaya. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala di dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, pulanglah dan terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin. Happy Sunday and God bless you.